Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai SSL TLS. Pembahasannya kepada manfaat protokol kriptografinya, cara kerja HTTPS-nya, dengan menggunakan protokol SSL TLS, dan bagaimana jenis serangannya. Ada dua referensi dari YouTube. Yang pertama adalah SSL TLS, HTTP, dan HTTPS. Itu sebenarnya apa sih itu? Kita akan simak.
Dan ini pembahasan lebih lanjut SSL TLS-nya dan HTTPS.
Jadi itu adalah cara kerja dari SSL-TLS-nya. Sebelum lanjut, butuh diketahui bahwasannya protokol kriptografi aslinya adalah sekumpulan aturan prosedur sehingga kita itu bisa menggunakan algoritma tersebut untuk mengamankan secara optimal. Mengamankan apa? Komunikasi serta data exchange, pertukaran data. Protokol ini ada di dalamnya pasti ada proses encryption, decryption, authentication, di mana memastikan esensi dari kriptografi itu sendiri, yaitu CIA, confidentiality, integrity, dan authenticity. Jadi, jadi objektif dalam protokol itu adalah yang tadi saya sebutkan ya, dan ditambah lagi dengan non-repudiation. Cara kerja dari protokol ini mirip dengan manusia. Kalau si A ngobrol dengan si B, tentunya dibutuhkan feedback dua arah. Jadi ada disebut tadi three-way apa? Three-way handshake. Jadi di sana adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak dalam komunikasi terkait dengan rencana dan eksekusi sebuah pekerjaan. Tentunya ada pengirim dan ada penerima. Namanya saja komunikasi. Protokol komunikasi ini sama seperti yang tadi dijelaskan dalam protokol kriptografi, ada aturan sintak semantik. Semantik itu bisa dipahami tentunya. Dan yang menariknya adalah ada error recovery. Jadi kalau misalnya dalam three-way handshake tersebut ada error, itu bisa diketahui dan akan ada perbaikan. Contohnya, misalnya si A ngobrol dengan si B. Pada saat mereka ngobrol dengan santai, ternyata ada salah ucap sesuatu. Mungkin dia akan mengoreksinya, oh maksud saya begini. Bukan maksudnya seperti ini. Nah, jadi itu dia bisa meralat ya, seperti itu. Membahas SSL TLS, tentunya kita harus berangkat dari esensi dasar dari ilmu jaringan, yaitu OSI layer. OSI layer ini, kalau untuk hafalnya mudah sekali, all people seem to need data processing. Atau kalau hafal sebaliknya, please do not tell secret password anytime. Anggap A kirim data ke B. Dalam proses ini, kirim data, berarti dalam contoh, ketika saya membuka sebuah website, nah, kan saya buka HTTP, nanti akan di redirect ke HTTPS. Tampilan tersebut yang saya buka, contoh, misalnya saya buka satu e-commerce, ledatan.co.id, waktu saya buka ini, dari HTTP, dia akan di redirect ke HTTPS. Yang saya lihat sekarang ini adalah application. Lalu presentation, dia akan lanjut kepada terbentuk session. Session ini kalau udah pernah membuka Google Analytics pasti udah paham session yang di sini maksudnya gimana. Artinya, saya buka website ini berarti terbentuk satu session. Saya klik lagi ke link berikutnya, berarti ini masih dalam session yang sama. Layer transport, network dan berarti masuk ke level jaringan, di mana dia lebih ke arah IP address. Kalau data link kepada MAC address, physical, ini udah jelas, yaitu ada fisiknya. Lalu lanjut, ini kan di level A ya. A ini adalah saya ketika membuka. Di sisi server, dia masuklah dari level physical, naik-naik sampai ke application. Jadi cara kerjanya seperti itu. Masing-masing layer ada protokolnya yang berbeda. Contoh di application, HTTP, ada TLS, DNS, domain name. Ini adalah level layer application. Transport, TCP, UDP. Ini ada three-way handshake-nya. Kalau UDP tidak ada. Network layer, IP address, by IPv4 ataupun IPv6. Link layer berarti Ethernet atau wireless LAN. Layer by layer, itu cara kerjanya adalah dia mulai dari layer paling bawah. Jadi paling bawah itu maksudnya adalah dari di application. Nah, kalau dari tampilan ya pasti dari bawah. Tetapi aslinya bawah di sini adalah dari physical. Itu maksudnya. Dua device itu mereka berkomunikasi mulai dari layer physical. Mereka berinteraksi sampai kepada level application. Ada saya singgung mengenai IP. Jadi IP itu adalah rutenya. Contohnya, saya punya IP nih dalam sebuah perusahaan. Perusahaan misalnya terdiri dari dua departemen. Departemen A, IP-nya sekian, networknya. Di departemen B, networknya sekian. Network yang berbeda, bagaimana cara mereka berkomunikasi? Nah, oleh karenanya di sana butuh ada sebuah router.
router lah yang dia bisa redirect dari network yang satu ke network yang lain. Ya, jadi ini terlihat ini network yang terpisah, berbeda maksudnya, tapi mereka bisa saling berkomunikasi. Kok bisa? Itu karena ada router. Sadar tidak sadar, pada saat saya membuka sebuah website, bagaimana dia menampilkan tampilannya? Itu di belakang layar pasti adalah binner 0101. Itu mereka pasti akan dikonversi ke sana, bahasa mesin. Tetapi ketika masuk ke layer transport dalam OC layer, inilah peran dari si TCP ini, yaitu meyakinkan, memastikan bahwasannya paket yang dikirimkan dia sequence. Jadi kalau misalnya ada terjadi error, dia akan request kembali. Sehingga pada saat saya buka load satu page ini, dia sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nggak mungkin dong. Ini misalnya produk pertama, produk kedua, produk ketiga hilang, kosong. Lalu produk keempat, 5 hilang. Ketika ada terjadi error, nah dia akan menjemputnya kembali. Jadi dia ada sequence-nya. Seperti itu. Ini saya tidak bahas lebih mendetail karena itu udah dalam konteks jaringan. Oke, tadi ini HTTP udah jelas, yaitu ketika saya buka datatime, saya ketik ini sebenarnya HTTP. Pada saat udah terbuka, ini baru terjadi HTTPS. Ini terlihat ada gemboknya. Gembok ini berarti udah HTTPS. Misalnya, oke, certificate is valid. Nah, inilah yang menjadi sebagai sebuah trustworthy, bahwasanya memang website ini terpercaya. Seperti itu cara kerjanya. Domain name system, ketika saya ketikan radatime.co.id, aslinya dia di belakang adalah ada IP-nya. Tentunya lebih mudah kita sebagai manusia menghafal nama daripada IP. Karena IP itu angka, bisa berbeda-beda. Satu website dengan website lain IP-nya berbeda. Level TLS, ini tadi dalam video dari disebutkan. Nah, selain dari OC layer, itu hanya adalah konsep. Ada konsep yang satu lagi yaitu stack. Nah, stack di sini dia menyederhanakan. Menyederhanakan hanya pada application. Maksud saya adalah stack adalah urutannya, stacking. Jadi stackingnya adalah ketika pesan diterima melalui internet, setiap protokol dia akan mulai bekerja. Jadi load web page tersebut, yaitu dari DNS request, kemudian masuk ke transport layer, network, kemudian link layer, dan sebagainya. Jadi stacking inilah, dia bekerjanya mulai dari DNS terlebih dahulu. Jadi kalau kita membangun sebuah website, yang pertama kali dibutuhkan adalah beri domain. Jadi contohnya dalam sini adalah domainnya radatime.co.id. Seperti itu. Dan domain tersebut bekerjanya nanti gimana cara mengaksesnya? Ya, melalui satu protokol, yaitu HTTP. Karena HTTP itu sifatnya tidak ada enkripsi, berarti ada masalah security. Maka hadirlah HTTPS, ada secure di belakangnya. Ini tadi penjelasannya sama. Jadi HTTP yaitu tidak ada enkripsi pada saat saya mengakses satu website. Karena itu ada masalah keamanan, maka hadirlah HTTPS. Ketika respon, protokol itu ada request respon. Request, saya sebagai klien, sebagai user, saya ketik enter, berarti saya request. Dan di server, dia respon. Nah, itu cara kerjanya. Dalam video tadi harusnya udah paham. Dan ada protokol stateless. HTTP ini adalah stateless, di mana dalam artian request respon itu bersifat independen, tidak ada memaintain informasi apapun. Misalnya, kali ini saya request, saya ketik satu link, enter, kemudian kali kedua, kali ketiga, itu sifatnya stateless. Dia tidak menyimpan log dari statusnya. Kecuali kalau udah di level application. Level application maksudnya saya menyimpan, saya buka satu page, kemudian saya klik, oke, dia simpan lagi, itu dari di level application, itu berbeda. Tapi ini dalam konteks HTTP-nya. Oke, status code dalam codingan, apalagi kalau udah terbiasa dengan bermain dengan API, pasti udah paham status code ada 200 artinya oke, 404 berarti not found, 500 berarti internal server error. HTTP adalah gabungan antara HTTPS maksud saya adalah gabungan HTTP dengan SSL TLS. SSL dan TLS ini merupakan satu kesatuan
Tetapi kalau saya menghadap SSL aja bisa nggak? Bisa, tapi sadar tidak sadar sebenarnya kita udah TLS. Saya ambil analogi dunia asuransi. Asuransi ada proteksi utama, ada proteksi tambahan atau yang namanya riders. Riders itulah adalah TLS. Ini merupakan sebuah protokol authentication dan security tambahan. Dan sekarang ini semua browser sudah mendukung TLS. Dan sampai detik ini sudah masuk ke TLS versi 1.3. Nah, seperti ini. Ketika kalau pakai HTTP, ini terlihat jelas informasinya, datanya. Kalau HTTPS sudah terencrypt, jadi lebih trusted. Dengan menggunakan HTTPS, ada 4 step. Mulai dari ada TCP handshake terlebih dahulu, memastikan. Nah, dalam TCP handshake ini, encryption yang digunakan adalah asymmetric. Ada certificate check, key exchange pertukaran, dan data transmission. Ini sinkron sama persis seperti penjelasan dalam video kedua yang tadi diputar. Jadi cara kerja, kalau saya jabarkan ulang, HTTPS itu adalah dimulai dari sync terlebih dahulu, habis itu ada acknowledge, kemudian acknowledge, ACK. Sync plus ACK, ACK. Ketika udah terjadi feedback, berarti connection established. Ini mirip dengan manusia. Saya mau berkenalan dengan seseorang. Awal perkenalan itu masih sync. Kalau dia tidak merespon saya, berarti di sini sync dan ACK-nya itu nggak berjalan. Ketika dia merespon, ulang berjalan. Kemudian tentunya dia merespon, saya harus respon balik dong. Berarti ACK kembali. Jadi cara pemahamannya, gunakan saja analogi dunia yang sebenarnya. Lalu step kedua, mulai pengecekan sertifikat. Dalam pengecekan sertifikat, sudah mulai peran encryption-nya, dia sudah mulai berjalan. Caranya dia client hello terlebih dahulu, kemudian server akan balas, server akan send sertifikatnya, kemudian balas lagi. Tahap ketiga adalah pertukaran kunci dengan si klien, dia encrypt session key dengan server public key. Jadi kriptografi kan ada kriptografi klasik, modern. Dalam modern ada simetrik, asimetrik, dan hybrid. Jadi di sini udah masuk ke lebih ke arah pendekatan hybrid. Kenapa? Karena udah mengubah gabungan antara simetris dengan asimetris. Jadi ini pertukaran kunci, kemudian lakukan data transmission, selesai. Singkat kata, SSL, TLS, SSL itu adalah, dan TLS lanjutannya, suksesornya, ini merupakan dua protokol kriptografi yang didesain untuk mengamankan komunikasi. Itu aja kuncinya, mengamankan komunikasi melalui network. Network apa? Yaitu tadi di OSI layer. Sehingga dengan mengamankan, maka tetap private dan tidak bisa di-intercept. Intercept berarti dibaca oleh orang atau ditemper. Temper ini adalah diedit oleh orang-orang lain. Atau man in the middle attack. Man in the middle attack itu bisa aktif, bisa pasif. Kalau sekedar intercept itu masih pasif. Kalau udah melakukan pengeditan itu udah aktif. Proses encryption dan data integrity dengan encryption tersebut sebenarnya udah menjaga integritas data. Integritas adalah membahas mengenai trust, kepercayaan. Bagaimana caranya bisa percaya? Berarti data yang dikirimkan tidak ada perubahan. Itu berarti udah dipercaya. Misalnya, kalau dalam dunia nyata, saya berjanji kepada seseorang, oke, saya akan lakukan A, B, C. Dan benar-benar saya lakukan. Berarti saya punya integritas. Integritas berarti lebih ke arah trust secara proses. Ya, sama dalam dunia kriptografi juga demikian. Setelah udah masalah integritas, ya tentunya nextnya adalah perihal digital certificate. Sertifikatnya dalam website, untuk tahu dia punya sertifikat atau tidak, atau saya mau lihat sertifikatnya seperti gimana, ya tinggal klik aja gembok ini, kemudian connection is secure, certificate is valid. Mau lihat detail dari sertifikatnya, oke ini issue, kemudian dikeluarkan oleh siapa, ada periodnya, kemudian dia pakai fingerprint apa. Fingerprint di sini adalah message digest, one way function atau hash. Ada saya kupas overview mengenai hash dalam salah satu rekaman saya. Jadi itulah yang dimaksud di sini.
Digital certificate itu di-generate harus diawali dengan hash terlebih dahulu. Makanya di sini terlihat ada fingerprint-nya. Fingerprint istilah lain adalah hash atau message digest. Proses handshake, jabat tangan adalah awal komunikasi antara si klien dengan si server. Jadi dalam komunikasi tersebutlah baru udah berhasil terbentuk komunikasi tersebut, connection tersebut, baru akan lanjut kepada step berikutnya. Kita flashback, step kedua, tiga, dan keempat, dia tidak akan lanjut sepanjang connection ini belum di-establish. Seperti itu. Dan connection itu terbentuknya prosesnya apa? Ya, three-way handshake. Handshake proses, seperti ini. Version sekarang ini kita udah mau sampai kepada version TLS 1.3, 1.3. Ini merupakan versi terbaru dari protokol TLS yang digunakan oleh HTTPS melalui network protocol untuk encryption-nya. Seperti itu. Ini ya seperti manusia ya. Mulai dari tahun 95 ini terus berjalan. Ya, awalnya SSL itu versi 2, baru versi 3, baru lanjut. Ini kalau anggap asuransi ya, ini adalah protokol proteksi utamanya, lalu masuk ke rider, proteksi tambahan. Mulai dari TLS 1, 10, 11, 12, baru TLS 13. Mirip dengan revolusi industri. Revolusi industri 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi ini adalah sejarahnya. Ini sejarah ya. Kemudian aplikasi dari SSL TLS, ya simple, yaitu mengamankan session dari web browser-nya. SSL TLS ini juga mengamankan dari sisi security, mengamankan email communication. Jadi ada protokol dalam email, yaitu SMTP, POP, dan IMAP, serta VPN, dan protokol-protokol lainnya. Lantas muncul pertanyaan, mengapa sih butuh SSL? Ini sudah jelas penekanannya ya kepada dua hal, security serta penggunaan dari soket itu sendiri. Soket, yaitu di level HTTPS-nya. Kata secure, berarti objektif utamanya yaitu mengamankan serta mengencrypt. Mengencrypt dengan tujuan CIA itu terjaga. Arti dari soket, kalau dalam konteks jaringan, ilmu jaringan, soket itu ya endpoint dari sebuah software untuk kirim dan terima data melalui network. Di API ada route tertentu, rute. Misalnya, saya Google aja endpoint API. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti inilah yang namanya endpoint-nya. Jadi ada misalnya ada time.co.id slash apa gitu. Jadi endpoint URL-nya. URL itulah adalah endpoint-nya. Jadi socket itu ya sama dengan endpoint, hanya dia bekerjanya melalui network. Socket ini adalah fundamental, paling fundamental, blok paling dasar dari network communication. SSL ini berada di antara application layer dan transport layer. Lantas, kenapa kita masih menggunakan SSL daripada TLS? Ya, karena mereka dua itu adalah saling melengkapi satu sama lain. TLS ini adalah backward compatible yang cocok dengan SSL-nya. TLS dia support, mampu menegosiasikan untuk protokol-protokol yang berbeda. Seperti itu. Oke. Kemudian mengapa kita menamakan Transport Layer Security, TLS, kepanjangan TLS-nya? Karena konteksnya yaitu mengamankan dan bertanggung jawab dalam hal end-to-end, komunikasi dari ujung ke ujung. Bagi Anda yang menggunakan WhatsApp, harusnya ada pelatihan end-to-end encrypted. Ya, seperti itulah kalau saya mau menyamakannya sampai ke sana. Dengan mengkombinasikan transport layer, TLS, dan security, maka TLS ini merupakan protokol yang fokus kepada mengamankan transport layer. Jadi cukup menarik ya. SSL TLS bukan hanya
mengamankan begitu aja, tetapi dia mengamankan layer dari OSI itu sendiri. Makanya tadi di awal ada penjabaran mengenai OSI layer. Perbedaan TLS 1.2 dan 1.3 ya memang more secure, dan selain dari more secure, dia lebih cepat. Nah, lihat aja di sini. Ya prosesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau di TLS 1.3, 1, 2, 3, 4, 5. Lebih cepat dan lebih aman. Itu yang menarik. Jadi apa sih teknologi di dalam TLS 1.3? Algoritmanya, key essence-nya. 1.3 dia penekanannya kepada pertukaran kunci Diffie-Hellman. Lebih spesifiknya dia pakai elliptic curve Diffie-Hellman dengan algoritma ECC. Oke, dan hash function-nya dia pakai SHA 256. Algoritmanya dengan associative data algorithms dengan symmetric encryption, dia juga support beberapa AEAD algorithm. Nah, contohnya ini ada GCM CACA 20 Pori 1305. Nah, ini saya tidak bahas lebih teknikal, tapi pastinya adalah algoritma 1.3 dia selain cepat, dia juga lebih secure. Ini saya berikan lagi satu referensi namanya cloudflare.com. Ini tanpa ada maksud untuk marketing atau promosi ya. Tetapi saya pernah menggunakan Cloudflare. Di Cloudflare ini bisa kita setting juga SSL TLS-nya. Untuk TLS, saya mau fokus maksimum ya. Oh, minimum. Minimum di TLS berapa? Minimum atau maksimum? Saya lupa ingat. Ada TLS 1.0, 2.0, 1.0, 2.0, dan 3.0. Jadi itu bisa disetting. Cloudflare ini adalah fitur untuk handle DDoS, menjaga DDoS, serangan DDoS, serta bisa juga untuk reverse proxy dan mengatur SSL TLS. Jadi simple sekali, pemahaman tidak butuh terlalu complicated, terlalu technical. Prinsipnya SSL TLS adalah mengamankan dua real OSI. Dan kalau untuk memastikan sebuah website itu aman atau tidaknya, ya perhatikan saja ada gembok atau tidak. Kalau ada gembok, saya copy linknya dan saya taruh ke Notepad, pasti di depan ada HTTPS. Nah, misalnya kalau saya dari website e-commerce, di depan juga HTTPS. Udah HTTPS, berarti sudah ada SSL TLS. Ketika saya mulai request dan respon, itu di tengah jalan ada orang yang ambil data tersebut. Dia tidak bisa baca dengan jelas sebenarnya isinya apa, karena sudah terenkripsi. Demikian pemaparan saya mengenai SSL TLS. Semoga bermanfaat. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.